True Martial World, Bab 21, Judul, Lian Chengyu keluar dari isolasi. Kompleks tetua klan suku Lian larut malam. Bang! Pintu ke kompleks didorong terbuka. Seorang pria muda dengan kulit sejelas giok berjalan keluar. Chengyu, kenapa kamu keluar? Pemimpin berdiri saat dia melihat pemuda itu. Lian Chengyu sebelumnya telah mengumumkan bahwa dia ingin mengisolasi dirinya sendiri sampai pemilihan prajurit kerajaan surgawi Tai'ah dimulai. Namun kurang dari sebulan sebelum Lian Chengyu keluar dari isolasi, kultivasiku menemui beberapa masalah. Ekspresi wajah Lian Chengyu tidak terlihat bagus. Dia telah merencanakan untuk menggunakan 2 bulan untuk mengumpulkan basis yang kuat sebelum menggunakan esensi tulang kuno untuk menerobos ke ranah Purple Blood. Dengan melakukan itu, fundamentalnya akan kuat, dan telah mengumpulkan jumlah yang cukup. Ketika dia menerobos ke dalam ranah Purple Blood, dia akan mencapai puncak tahap awal ranah Purple Blood. Di antara yang lain di tahap awal alam Purple Blood, dia akan mampu menegakkan kepalanya, dan itu akan membantunya menerobos ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Itu akan sangat bermanfaat. Pemilihan prajurit kerajaan surgawi Tai'ah sangat khusus tentang dasar-dasar prajurit dan kemajuan kumulatif. Jika Lian Chengyu dapat memenuhi semua persyaratan itu, dia bisa mendapatkan pengakuan dari petugas kerajaan surgawi Tai'ah selama pemilihan prajurit dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Namun, keadaan tidak memungkinkan. Setelah memetik kering gunung ramuan klan Lian, kultivasi Lian Chengyu memiliki perkembangan yang lambat meskipun semua tumbuhan bagus. Lian Chengyu yakin dia telah mengatasi hambatannya. Faktanya, sikap terhadap seni bela diri menjadi yang paling penting ketika dalam isolasi. Dengan sikap yang baik, kepercayaan diri yang kuat dan ketekunan akan mudah untuk dihancurkan. Ketika dalam keraguan diri, berpikir ada yang salah dengan proses kultivasi, seperti mengalami kemacetan, pasti akan menyebabkan hilangnya momentum dan membuat terobosan semakin sulit. Efek psikologis biasanya tidak memiliki efek yang signifikan, tetapi Lian Chengyu awalnya kekurangan sumber daya untuk kultivasinya, tetapi keadaan menjadi lebih buruk, menyebabkan kemajuan Lian Chengyu menjadi lebih lambat. Pada akhirnya, ia memilih mengakhiri isolasi sebelum waktunya. Dengan menjernihkan pikirannya dan beristirahat sebelum mendapatkan esensi tulang kuno, dia kemudian dapat kembali mengisolasi dirinya untuk menerobos ke alam Purple Blood. Ini adalah rencana Lian Chengyu. Itu adalah rencana yang masuk akal. Kadang-kadang terjadi terobosan yang tidak mungkin, tetapi dengan mengambil terobosan menghasilkan wawasan yang ajaib, menghasilkan terobosan tanpa disadari. Bagaimana proses penyempurnaan tulang-tulang kuno? Lian Chengyu menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Sepotong tulang kuno ini adalah seluruh kekayaan dan hidupnya. Ya, itu masih berjalan sesuai rencana, tapi beberapa penduduk desa miskin yang terlibat dalam penyulingan diracuni beberapa hari yang lalu. Aku awalnya berencana membiarkan mereka bertahan beberapa hari, tetapi melihat mereka melakukannya dengan buruk, aku memberi mereka beberapa pil pengencer darah. Mereka semua telah pulih sekarang dan tidak akan memengaruhi pemurnian. Lian Chengyu mengerutkan alisnya saat mendengarnya, sampah ini benar-benar tidak berguna. Ini baru beberapa hari dan mereka tidak dapat mengambil toksisitas dari tulang kuno Frostpiton. Setelah makan pil pengencer darah, itu akan menarik vitalitas mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan mati sebelum pemurnian tulang kuno itu selesai. Kata-kata Lian Chengyu dingin dan tidak manusiawi. Pemimpin merasa dia berlebihan dan berkata, "Chengyu, kamu meminta terlalu banyak. Orang-orang ini jarang makan makanan yang layak atau memakai pakaian yang pantas. Bagaimana mereka bisa menahan racun dari Frostpiton? Mereka telah mengorbankan diri mereka untuk suku Lian. Di masa depan ketika kamu membuat kebangkitan meteorikmu, kamu harus menjaga keluarga mereka." "Mengerti," kata Lian Chengyu dengan wajah lurus. "Aku hanya khawatir tentang proses penyempurnaan dan takut akan tertunda jika tidak perlu." Jika orang-orang ini meninggal terlalu dini, maka akan mempengaruhi proses pemurnian. Kakek, tolong kirim pesanan ke suku untuk mengumpulkan lebih banyak bantuan. Lebih banyak lebih meriah. Dengan lebih banyak orang, mereka semua dapat berbagi toksisitas Frostpiton dan bertahan lebih lama.
Meskipun pil pengencer darah bukanlah obat yang sangat mahal, tetapi dengan sebagian besar uang kita habis, kita harus menghemat setiap sen. Lian Chengyu mengatakannya dengan ringan. Pemimpin menghela nafas mendengar ini. Dia tahu bahwa untuk setiap orang yang direkrut, ada nyawa lain yang hilang. Kaum miskin yang malang bahkan bergegas bergabung dalam pemurnian tulang telantar untuk daging asap. Untuk suku Lian, aku kira itu harus begitu. Seru pemimpin, sayang sekali. Jika kita memiliki sekumpulan tulang kuno tanpa racun, tidak akan ada banyak kematian karena penyempurnaan. Seperangkat tulang kuno tanpa racun? Lian Chengyu mendengus. Dengan keuangan suku kita dan manual teknik yang tidak lengkap itu, akankah kita bisa menukar satu set tulang kuno tanpa racun? Selain itu, tulang kuno Frost Python tidak memiliki toksin, hanya saja ki beku yang sulit dihilangkan. Begitu masuk ke dalam tubuh, itu membekukan organ, menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Dengan Desolate Heaven Master ia bisa dengan mudah menghilangkan Frost Ki Frost Python. Tetapi mengapa seorang Desolate Heaven Master bersedia membantu membersihkan toksisitas tulang kuno tingkat rendah? Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk datang ke klan suku Lian kami. Bahkan tuan muda dari suku besar tidak mau menggunakan tulang kuno semacam ini. Hanya karena rangkaian tulang kuno Frost Python ini adalah yang termurah yang bisa aku dapatkan. Seperti bagaimana keluarga kaya akan memberikan sisa tulang untuk memberi makan anjing, kepada suku-suku besar, aku seperti anjing liar yang menunggu untuk makan sisa makanan mereka. Lian Chengyu, kata-kata terakhir yang mencela diri sendiri diucapkan dengan bibirnya berkedut dan tinjunya terkepal erat dengan kukunya menusuk dagingnya. Dia membenci. Para tuan muda dan simpanan dari suku besar dapat memilih di antara tulang-tulang kuno, tidak menggunakan yang memiliki efek samping atau kemanjuran rendah. Tetapi baginya, dia harus melalui semua masalah dan mengorbankan kekayaannya hanya untuk mendapatkan sepotong tulang kuno Frost Python yang ditolak. Menaruh semua harapan pada sekumpulan tulang kuno, yang memiliki efek samping yang sangat besar, dan mempertaruhkan nyawanya untuk mengkonsumsinya sungguh menyedihkan. Chengyu, sangat berat bagimu selama ini. Tetapi kamu harus tahu bahwa bahkan orang-orang pintar di suku-suku besar jumlahnya sedikit. Bahkan ada banyak orang yang tidak memiliki bakat di suku-suku besar, mereka juga tidak mendapatkan banyak daging binatang buas kuno. Sang pemimpin merasa bersalah. Dia tahu Lian Chengyu memiliki bakat yang luar biasa, tetapi karena klan suku Lian terlalu miskin, mereka tidak dapat mengasuhnya. Bertahun-tahun pemimpin tahu bahwa Lian Chengyu memiliki dendam terhadap suku meskipun dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Sulit bagi Lian Chengyu untuk mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin. Dia menjawab, "Kakek, jangan menghiburku. Surga tidak berperasaan, memperlakukan semua hal seperti anjing. Karena dunia ini tidak adil, aku akan menggunakan kekuatan aku sendiri untuk mendapatkan keadilan itu. Cepat atau lambat, aku akan mengendalikan hidupku, dan akan mengendalikan kehidupan orang lain. Di masa depan, aku akan memiliki semua anak dari suku besar di kakiku." "Aku mengerti," desah pemimpin. "Besok aku akan menyampaikan perintah untuk mengumpulkan lebih banyak orang untuk memperbaiki tulang-tulang kuno. Aku tidak akan peduli dengan jumlah kematian. Dengan lebih banyak orang, mereka dapat menyerap lebih banyak Frost Ki. Membuatnya lebih aman bagi kamu saat kamu mengonsumsi tulang-tulang kuno." Pemimpin tahu bahwa Lian Chengyu tidak akan merasakan penyesalan untuk orang miskin yang mati untuknya. Lian Chengyu membenci ketidakadilan dunia. Dia merasa dia sangat tidak beruntung, jadi bagaimana dia bisa diganggu dengan ketidakberuntungan orang lain? Bagi Lian Chengyu, orang miskin seperti semut. Bahkan Lian Chengyu melihat dirinya sebagai semut yang sedikit lebih besar. Kelangsungan hidup yang terkuat, ini adalah gagasan yang tertanam jauh di dalam hati Lian Chengyu. Hanya dengan memakan semut yang lebih kecil, dia bisa terus tumbuh hingga titik di mana dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri dan nasib orang lain sebagai ahli top.